Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kedua yang bertajuk Tanda Keilahian. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar, mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita, Tanda Keilahian. Yang menjadi pertanyaan, siapakah Yesus? Apakah yang Dia katakan tentang dirinya? Apa tanda keilahian Tuhan? Dan apa kaitannya tanda ini kepada kita? Bacaan Alkitab untuk pelajaran Sekolah Sabat minggu ini tertera di skrin Anda dan ada baiknya kita bacanya sebelum kita meneruskan pelajaran Sekolah Sabat. Ayat hafalan terdapat dalam Yohanes 11 ayat 25 hingga 26. Versi Borneo mengatakan, Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku akan hidup, meskipun dia sudah mati. Orang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau? Percayakah kamu?" Saudara, pendahuluan Sekolah Sabat. Dari permulaan Injilnya, Yohanes mahu menjelaskan satu perkara, yaitu Yesus adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Dia tidak menghadkan untuk menceritakan bukti atau tanda-tanda keilahian itu, seperti kebangkitan Lazarus, tetapi melengkapkannya dengan kata-kata Yesus sendiri, seperti khotbah selepas memberi makan 5.000 orang, atau melalui kata-kata oleh para pengikutnya, seperti dalam kes orang buta yang dilahirkan. Minggu ini, kita akan melihat 3 tanda terbesar keilahian Yesus. Nah, apa yang menarik ialah dalam setiap kes, ada orang yang tidak percaya pada mukjizat itu atau tidak melihat kepentingannya. Bagi sesetengah orang, itu adalah masa untuk berpaling dari Yesus. Bagi yang lain, masa untuk kebutaan yang semakin mendalam. Dan bagi yang lain, masa untuk merancang kematian Yesus. Bagi yang lain lagi, masa untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, untuk membahas pelajaran pada minggu ini kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama yaitu memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6 ayat 1 hingga 15. Nah, apa tanda keilahian Yesus pada masa dia memberi makan 5.000 orang? Yohanes 6 ayat 14 mengatakan, apabila orang ramai melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka berkata, sesungguhnya dia nabi yang diharapkan datang ke dunia. Dalam Yohanes 6 ayat 4 dan 5, Rasul itu secara khusus menyatakan bahwa waktu pemberian makan kepada 5.000 orang adalah dekat dengan perayaan Paskah. Paskah adalah peringatan pembebasan Israel dari Mesir. Anak domba Paskah menggantikan kematian anak sulung. Pengorbanan ini melambangkan kematian Yesus bagi pihak kita. Di kayu salib, hukuman yang seharusnya kita terima karena dosa-dosa kita dijatuhkan ke atas Yesus Kristus. Kristus, Paskah kita, benar-benar telah dikorbankan untuk Anda dan saya. 1 Korintus 5 ayat 7. Elisa menggandakan roti jelai, tetapi tidak siapa menyangka dia, Yesus, adalah nabi yang akan datang. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 hingga 44. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapakah orang ramai mengaitkan Yesus dengan nabi atau Mesias yang diumumkan oleh Musa selepas menggandakan roti? Saudara, kita lihat di skrin. Musa, dia membawa Israel keluar dari Mesir pada Paskah. Kemudian dia pergi ke Sinai. Orang Israel telah diuji. Dia memberi mereka makan manna, yaitu roti malaikat yang turun dari langit. Dia memerintahkan pengumpulan manna. Kemudian dia memimpin 12 suku Israel. Musa juga dia mengumumkan kedatangan nabi. Menarik saudara. Kemudian kepada Yesus, Paskah sudah dekat. Dia naik ke gunung. Dia menguji Filipus. Dia menggandakan roti. Dia mengarahkan sisa makanan dikumpulkan. Kemudian 12 bakul telah dikumpulkan. Saudara, lihat bagaimana kesamaan dan bagaimana pelayanan mereka Musa dan Yesus ini begitu signifikan di dalam kehidupan kita saat ini. Saudara, di skrin kita ada 2 pertanyaan seperti yang
tertera, dan ada baiknya kita bahas dua pertanyaan ini di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu memang dialah Nabi. Yohanes 6 ayat 14, 16 hingga 36. Nah, apa tanda keilahian Yesus pada masa dia memberikan roti dari sorga? Saudara, Yohanes 6 ayat 33. Roti yang diberikan oleh Allah adalah Dia yang turun dari surga dan yang memberikan hidup sejati kepada orang di dunia. Orang ramai melihat Yesus sebagai pemimpin yang sempurna untuk membebaskan mereka dari Rom. Dia akan memberi makan kepada tentara dan menyembuhkan luka mereka. Tapi Yesus menolak untuk dinobatkan sebagai Raja. Yohanes 6 ayat 14 hingga 15. Apabila Yesus bertemu lagi dengan orang ramai pada keesokan harinya, dia bercakap dengan jelas kepada mereka. Dia tidak mahu memenuhi keperluan fisikal mereka sahaja. Dia telah datang untuk memberi mereka hidup yang kekal. Itu sebabnya dalam Yohanes 6 ayat 35 katakan, "Akulah roti hidup." Saudara, dengan ungkapan ini dan lain-lain yang seumpamanya, Yesus mengatakan dirinya dengan Tuhan, yaitu Aku adalah, yang bercakap secara bersemuka dengan Musa, Keluaran 3. Anda lihat di screen beberapa ungkapan yang mengatakan Aku adalah, Akulah roti hidup, Akulah terang dunia, Akulah pintu, Akulah gembala yang baik, Akulah kebangkitan, Akulah jalan, Akulah pokok anggur yang benar. Saudara, luar biasa bagaimana keilahian Yesus ini. Aku adalah. Dan kita boleh lihat ini di screen kita. Saudara, di screen kita juga sekarang ada dua pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu penyembuhan orang buta, bahagian pertama. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan ialah, apa tanda keilahian Yesus pada masa dia menyembuhkan mata orang buta? Bahagian pertama. Yohanes 9 ayat 3 mengatakan, Yesus menjawab, orang ini buta bukan karena dosanya sendiri ataupun dosa ibu bapanya, supaya kuasa Allah boleh dinyatakan di dalam hidupnya. Nah, adakah kita jatuh sakit karena melakukan dosa? Adakah anak kita jatuh sakit karena dosa kita? Inilah persoalan-persoalan yang ada dalam pikiran murid-murid ketika Yesus menarik perhatian mereka kepada seorang yang telah dilahirkan buta. Yohanes 9 ayat 1 dan 2. Nah, hubungan antara dosa dan penyakit telah dijelaskan. Contohnya, dalam penyembuhan orang lumpuh di Bethesda, Yohanes 5 ayat 14. Namun demikian, penyakit ini, seperti banyak penyakit lain yang mempengaruhi kita, berpunca dari asal yang berbeza, berkaitan dengan dosa yang mengelilingi kita, tetapi tanpa sebarang kaitan dengan mana-mana dosa pribadi atau dari ibu bapa. Dengan tindakan yang mengingatkan penciptaan manusia, Yesus menerangi kehidupan orang buta ini dengan memberinya penglihatan. Selepas mukjizat itu, Yohanes memberitahu kita mengenai penyebabnya. Bekas orang buta itu percaya kepada Yesus sebagai yang diutus, Siloam. Dan orang Farisi menolaknya karena dia menyembuhkan pada hari Sabat. Tetapi persoalannya sudah, Yohanes 16, bagaimanakah seorang yang berdosa dapat melakukan tanda-tanda ini? Saudara, kita boleh mendapat jawabannya. Di screen kita ada dua lagi pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu penyembuhan orang buta di bahagian kedua. Yohanes 9 ayat 17 hingga 34. Nah saudara, apa tanda keilahian Yesus pada masa dia menyembuhkan orang buta di bahagian kedua ini? Yohanes 9 ayat 29 mengatakan, kami tahu bahwa Allah berfirman kepada Musa, tetapi tentang orang itu kami tidak tahu dari mana asalnya. Orang buta, dia bertambah menjadi baik secara rohani. Yohanes 9, 17, 38. Selepas apa? Yesus menyembuhkannya. Kemudian dia tahu bahwa Yesus adalah seorang yang kudus. Kemudian dia tahu bahwa Yesus datang untuk memberikan terang kepadanya. Kemudian dia tahu orang buta itu menegaskan imannya kepada Yesus. Yohanes 9, 32 hingga 33.
Nah, orang Farisi pula, mereka salah atau mereka keliru secara rohani. Orang Farisi, mereka percaya bahwa Yesus adalah seorang berdosa. Kemudian orang Farisi, mereka tidak tahu di mana atau mengapa Yesus datang. Kemudian Farisi juga, mereka enggan percaya dan mengusir orang berdosa. Yohanes 9:34. Saudara, kita lihat bagaimana pemikiran, bagaimana keilahian Yesus di sudut pandang orang buta tersebut dan orang Farisi. Bagaimana dengan kita? Kita tanya diri kita. Saudara, Yesus adalah terang yang menerangi setiap orang dan menuntun mereka kepada keselamatan. Tetapi malangnya ada orang yang lebih suka hidup dalam kegelapan dan menolak keselamatan. Ini adalah kes orang Farisi. Mereka mempunyai di hadapan mereka bukti tentang seseorang yang setelah dilahirkan buta, kini melihat. Tapi di sebalik semua bukti, mereka tetap menolak cahaya kebenaran itu. Di skrin kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas atau bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk atau topik yang terakhir, yaitu kebangkitan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 hingga 44. Yang menjadi pertanyaan di sini, apa tanda keilahian Yesus pada masa dia membangkitkan Lazarus? Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata kepada Marta, "Akulah yang membangkitkan orang mati dan yang memberikan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku akan hidup meskipun dia sudah mati." Saudara, Yohanes 11 penuh dengan kesedihan dan air mata. Tetapi sama seperti dalam kes lelaki yang dilahirkan buta, Tuhan akan mengubah semua kejahatan ini menjadi alasan untuk dia atau Tuhan dimuliakan. Yohanes 11 ayat 4 dan ayat 15. Anak perempuan Yairus dan anak lelaki balu dari Nain telah dibangkitkan tidak lama selepas mereka mati. Namun Lazarus sudah mulai reput. Semua orang menyangka adalah mustahil untuk Yesus membangkitkan dia. Yohanes 11 24 dan 37. Nah, apakah perbezaan antara membangkitkan orang yang baru mati atau orang yang telah mati selama 5.000 tahun? Bagi Yesus, tiada perbezaannya, saudara. Dialah kebangkitan dan kehidupan. Semua orang akan dibangkitkan oleh kuasa suaranya. Yohanes 5, 28 hingga 29. Malangnya, ada yang beranggapan bahwa adalah lebih baik Yesus mati daripada memberikan hidup. Tetapi yang lain percaya dan suatu hari nanti mereka akan dibangkitkan bersama Anda dan saya untuk hidup yang kekal. Yohanes 11 ayat 45. Saudara, pertanyaan terakhir ialah di skrin kita. Kita boleh baca ini dalam Yohanes 11 38 hingga 44. Apakah yang Yesus lakukan yang menyokong dakwaannya? Saudara, pena inspirasi menjelaskan, para pekerja akan bertemu dengan ramai orang yang akan mengeraskan hati mereka terhadap desakan roh Tuhan. Tapi mereka akan bertemu juga dengan ramai orang yang lapar akan roti kehidupan dan yang setelah menerima berita itu akan pergi menaburkan benih kebenaran. Seperti kehidupan fisikal kita dipelihara oleh makanan, begitu juga kehidupan rohani kita dipelihara oleh firman Tuhan. Dan setiap jiwa harus menerima kehidupan dari firman Tuhan untuk dirinya sendiri. Seperti kita harus makan sendiri untuk mendapatkan nutrisi, begitu juga kita harus menerima firman itu untuk diri kita sendiri. Kita tidak harus mendapatkannya hanya melalui medium pemikiran orang lain. Kita harus mempelajari Alkitab itu sendiri dengan teliti, meminta bantuan Roh Kudus dari Tuhan, agar kita dapat memahami firman-Nya. Desire of Ages, muka surat 390. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita menyimpulkan, bagi saya pribadi hanya satu, Yesus adalah Tuhan. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita sementara kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memampukan kami mengerti pelajaran pada minggu ini dan kami boleh mengaplikasikan dan kami boleh mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.